Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penguji Ibu Sugiastuti, yang saya hormati coach saya Bapak Farhad Sukri, dan yang saya hormati mentor saya Ibu Rupianti. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini sesuai dengan jadwal, yaitu saya akan melaporkan hasil dari aktualisasi saya yang berjudul penggunaan metode mind mapping untuk meningkatkan hasil belajar siswa dalam pelajaran bahasa Inggris di SMA Negeri 2 Penukar Utara. Seperti yang saya sudah jelaskan pada rancangan aktualisasi saya sebelumnya, bahwa latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, yaitu yang pertama, di SMA yang tempat saya mengajar itu sebenarnya guru-guru sudah mengajar dengan cukup baik, namun kurang menggunakan metode dalam pembelajaran. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya mengangkat judul penggunaan metode mind mapping agar hasil belajar bahasa Inggris khususnya di SMA Negeri 2 Penukar Utara itu akan lebih baik. Aktualisasi saya ini seharusnya dilakukan secara tatap muka di SMA Negeri 2 Penukar Utara. Namun dikarenakan ada wabah yang sedang terjadi saat ini, maka aktualisasi saya ini dilakukan secara daring. Jadi semuanya menggunakan internet atau dalam jaringan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan output atau hasil dari aktualisasi saya. Aktualisasi saya ini diadakan selama 1 bulan, mulai dari tanggal 2 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2020. Nah, berdasarkan kegiatan yang sudah saya lakukan, kegiatan pertama yaitu menyusun perangkat pembelajaran. Di sini ada beberapa output atau hasil yang sudah saya peroleh dari kegiatan saya tersebut. Yang pertama yaitu screenshot hasil konsultasi dengan mentor melalui WA. Jadi berhubung kegiatan saya dilakukan secara daring atau dalam jaringan, maka konsultasi dengan mentor saya lakukan melalui WA. Ini saya tunjukkan outputnya atau buktinya, yaitu screenshot hasil konsultasi mentor melalui WA. Setelah saya melakukan konsultasi dengan mentor melalui WA, di sini ada lembar konsultasi. Lembar konsultasinya ditandatangani atau diparaf oleh mentor saya, yaitu Ibu Rupianti. Lembar konsultasi ini, saya mengadakan konsultasi itu dimulai tanggal 20 Maret, mulai dari bimbingan tentang isu sampai dengan melaporkan hasil aktualisasi saya. Ada 9 kali bimbingan dengan Ibu mentor, Ibu Rupianti. Selanjutnya, surat permohonan izin aktualisasi. Ini surat permohonan izin aktualisasi. Saya sendiri yang membuat surat izin permohonan aktualisasi yang ditujukan kepada mentor saya, atau dalam hal ini kepala sekolah, yaitu Ibu Rupianti. Output yang selanjutnya yaitu surat pemberian izin aktualisasi. Ini surat pemberian izin aktualisasi. Surat pemberian izin aktualisasi ini diberikan oleh Kepala SMA Negeri 2 Penukar Utara. Dalam hal ini yaitu Ibu Rupianti SPD, ditandatangani dan dicap. Selanjutnya silabus. Ini silabus. Silabus ini digunakan
untuk membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini RPP. Jadi sebelum membuat RPP diperlukan silabus atau saya merancang silabus terlebih dahulu. Ini silabusnya. Kemudian setelah membuat silabus, saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, dalam RPP ini saya melaksanakan kegiatan pembelajarannya sebanyak 3 kali 3 kali kegiatan pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajarannya saya lakukan, awalnya saya ingin melakukan kegiatan pembelajaran itu dengan WA Group. Namun karena terjadi beberapa hal yang tidak memungkinkan, jadi kegiatan pembelajarannya kami menggunakan grup Facebook atau bisa dibuka juga dengan melalui Messenger. Nah, di rencana pelaksanaan pembelajaran ini, kegiatan pembelajarannya saya lakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya yaitu buku sumber bahan ajar. Buku sumber bahan ajar saya menggunakan buku sumber bahan ajar, yaitu ini bukunya, buku bahasa Inggris edisi revisi 2017 kurikulum 2013. Dan yang terakhir pada kegiatan saya yang pertama yaitu foto proses pembuatan perangkat. Nah, ini foto proses pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu menyiapkan bahan ajar. Menyiapkan bahan ajar dalam hal ini output yang saya hasilkan yaitu yang pertama materi pelajaran dalam bentuk PowerPoint. Ini materi pelajarannya, berhubung saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sebanyak 3 kali, maka materi pembelajaran itu juga saya buat 3 materi. Materinya letter atau surat, namun saya bagi menjadi 3 kali pertemuan. Ini materinya, bentuknya PowerPoint. Kemudian foto pembuatan materi pelajaran. Ini fotonya, foto ketika saya membuat materi pelajaran. Selanjutnya kegiatan ketiga yaitu menyusun dan membuat soal pretest dan posttest. Nah, sebelum saya menyusun soal pretest dan posttest, saya membuat kisi-kisi soal dulu. Ini kisi-kisi soalnya, kisi-kisi soal pretest dan posttest, dilanjutkan dengan soal pretest dan posttest. Ini soal-soal pretest dan posttestnya. Saya juga mengambil dokumentasi ketika saya membuat soal pretest dan posttest. Ini buktinya, foto pembuatan soal pretest dan posttest. Kemudian yang keempat itu kegiatan saya yang keempat, melaksanakan pembelajaran. Melaksanakan pembelajaran ini seperti yang sudah saya kemukakan tadi, bahwa pembelajaran itu saya lakukan sebanyak 3 kali. Output yang saya hasilkan atau output yang didapat di sini yang pertama yaitu absensi kelas. Nah, ini absensi kelas. Absensi kelas ini diambil setiap tatap muka, setiap pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu daftar nilai hasil pretest. Hasil pretest ini hasil pretest siswa. Jadi dari semua siswa, mereka setelah saya beri soal pretest, banyak belum tuntas. Jadi nilainya hampir semuanya di bawah rata-rata semua, di bawah KKM. Kemudian foto lembar pretest siswa. Nah, berikut saya lampirkan foto pretest. Jadi siswa saya minta untuk pretest karena dalam jaringan, jadi saya minta mereka menjawab di kertas, kemudian saya minta mereka memfoto, mengambil foto dari lembar jawaban mereka, dan lembar jawaban mereka yang mereka foto itu dikirim kembali ke saya. Nah, ini buktinya. Selanjutnya yaitu screenshot proses pembelajaran daring. Screenshot proses pembelajaran daring. Ini screenshot proses pembelajaran daring. Dan yang terakhir yaitu kegiatan saya yang terakhir, menganalisis hasil post test atau evaluasi dan mengadakan tindak lanjut.
Nah, outputnya yang pertama itu daftar nilai. Daftar nilai post-test. Nah, jadi setelah saya mengadakan pembelajaran, saya melakukan post-test. Nah, dari hasil post-test siswa, dari 21 siswa yang saya ajar, 18 siswa memperoleh hasil di atas KKM atau tuntas. Namun masih ada 3 siswa yang belum tuntas. 3 siswa tersebut memperoleh nilai 60, 40, dan 50. Sedangkan KKM kami itu 65 untuk pelajaran bahasa Inggris. Selanjutnya yaitu lembar nilai keterampilan. Ini nilai keterampilan. Jadi keterampilan ini saya ambil dengan memberikan mereka, menyuruh mereka untuk membuat surat dalam bahasa Inggris. Ini keterampilannya. Dan selanjutnya ini lembar post test siswa yang saya ambil sama dengan pretest tadi, yaitu foto lembar pretest, lembar post test siswa yang sudah saya nilai. Kemudian dari hasil mereka ada 3 orang siswa yang belum tuntas. 3 orang siswa yang belum tuntas itu saya berikan remedial. Nah, remedialnya ini proses remedialnya ini bukti screenshot saya mengadakan remedial. Kemudian ada juga bukti bahwa mereka menjawab atau mengerjakan tugas yang saya berikan untuk memperbaiki nilai mereka yang belum tuntas. Nah, setelah selesai semuanya, saya melaporkan hasil aktualisasi saya kepada mentor. Hasil aktualisasi saya kepada mentor yang saya laporkan itu dibuktikan dengan screenshot laporan melalui WA. Dan yang terakhir itu screenshot pemberian reward. Ini screenshot pemberian reward. Reward itu diberikan untuk 3 orang siswa yang memperoleh nilai tertinggi. Jadi untuk 3 siswa yang memperoleh nilai tertinggi, saya berikan reward berupa sebenarnya sesuatu hal yang bermanfaat, tetapi karena kondisinya sekarang yang tidak memungkinkan untuk tatap muka, dan reward yang saya bisa berikan dengan melalui daring ini yaitu dengan saya berikan pulsa. Saya kirim pulsa kepada 3 orang siswa yang memperoleh nilai terbaik. Nah, jadi itu saja yang output atau hasil yang saya peroleh dari kegiatan aktualisasi yang sudah saya lakukan. Nah, dari hasil aktualisasi yang saya lakukan itu, saya memperoleh kesimpulan, yaitu yang pertama, dengan menggunakan metode mind mapping, terjadi peningkatan hasil belajar bahasa Inggris yaitu sebesar 85,71% untuk keberhasilan hasil belajar mereka. Pada saat post test memang masih ada 3 orang yang belum mencapai nilai ketuntasan. Namun 3 orang tersebut saya berikan remedial untuk memperbaiki nilai. Kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa diperoleh yaitu dengan mengadakan kegiatan aktualisasi, peserta pelatihan dasar mampu menerapkan nilai-nilai dasar PNS, dalam hal ini nilai-nilai aneka. Kemudian yang ketiga, dengan mengadakan aktualisasi, visi dan misi sekolah bisa terimplementasi dengan baik. Saya kira cukup paparan saya tentang laporan aktualisasi. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.